lahir dari keluhan warga Jakarta pada era 1970-an. Majalah Historia mencatat Musyawarah Alim Ulama DKI 22-23 September 73 tahun 1973 tidak menolak penggunaan pengeras suara ketika azan untuk informasi penting bersifat darurat ke seluruh masyarakat. Ya, tapi mereka menilai, jadi kalau untuk kepentingan masyarakat, kalau ada darurat mungkin orang perampokan atau apa, ya boleh dipakai toa begitu ya untuk keamanan. Tapi mereka menilai penggunaan pengeras suara yang melebihi batas seperti untuk ceramah, doa, zikir dari kaset pada dini hari sebelum subuh adalah tindakan yang berlebihan begitu. Jadi alim ulama DKI-nya juga udah bersuara sebenarnya. Jadi mestinya jadi tempat yang sunyi, hening begitu kalau mau ibadah begitu, bukannya trek-trek di toa begitu kan. Nah, mestinya hening seperti itu. Tetapi yang ada jadi mengganggu intinya. Jadi ya seperti itu yang dia protes. Jadi dia sendiri melihat bahwa dia juga jengah begitu dengan cara-cara model toa-toa yang berisik seperti ini begitu. Tapi dia sendiri nggak berani sampai dia akhirnya yakin lah ini dia tulis gitu ya di medsos. Dan ini saya lihat banyak, bukan hanya dia saja ya. Dan ini mungkin keluhan puluhan ratusan juta masyarakat muslim sendiri yang nggak berani protes begitu ya, karena ya takut dipersekusi juga begitu ya. Nah, jadi saya pikir lama-lama orang akhirnya juga jadi jengah, muslim-muslim sendiri juga jengah. Apalagi negaranya yang pejabatnya kebanyakan muslim, takut-takut juga ya. Sama juga, jadi nggak ada negara itu hadir begitu ya. Nah sama lah, jadi dia ngomong juga itu sampai ngebakar karena keluhan Meliana itu ya. Meliana menyampaikan keluhannya dengan cara dianggap tidak sopan, membuat warga marah. Sementara kuasa hukum Meliana keluhan itu disampaikan dengan sopan, padahal sopan. Jadi ya itu dia provokasi, dia roba-roba, pakai muslihat, pakai tipuan begitu. Dibilang nggak sopan lah, dibilang penodaan agama lah, akhirnya ini 18 bulan begitu. Ya selalu begitu cara-caranya ya. Nah, jadi yang ada malah akhirnya dibakar begitu ya. Bangunan-bangunan warga Tionghoa dibakar, 3 wihara dibakar, kelenteng dibakar massa begitu ya. Cuman padahal kritik, padahal muslim sendiri banyak yang juga mengkritiki begitu. Jadi ya sampai kapan kalau kayak begini ya. Pak Junias, jadi tadi Pastor Paul Jang tidak bisa melanjutkan karena ada kegiatan peribadatan ya. Jadi saya disampaikan kepada saya untuk jadi host. Jadi begini, ini sangat menarik ya. Di dalam kita berdialektika melakukan diskursus yang objektif, bukan hanya kritis tetapi objektif. Tetapi kita kan kontekstualnya adalah di dalam berbangsa dan bernegara. Di dalam berbangsa dan bernegara ini kita sudah sepakat ada suatu aturan main yang harus ditaati dan dilakukan di dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi di dalam prakteknya ada saja oknum-oknum yang memasukkan ya ide-ide, ajaran-ajaran atau mazhab atau doktrin, inilah yang merusak. Nah, sekarang itu tidak bisa kita hindarkan, itu masalah ide karena kita berinteraksi hari demi hari, detik demi detik, menit demi menit. Yang kita sesalkan adalah ruang, wadah untuk bangsa-bangsa ini bermusyawarah tidak ada. Yang ada diperbanyak itu adalah ruang pertempuran, ya. Yang diperbanyak itu adalah panggung pembantaian. Nah, siapa ini yang harus memikirkan ini? Yang harus diperbanyak adalah panggung musyawarah, karena itulah karakter bangsa Indonesia. Saya katakan tadi ada 3, yang paling memberikan pengaruh tidak baik kepada karakter bangsa Indonesia itu adalah peradaban Arab. India oke, Barat ya masih so far oke lah, objektif. Nah, ini objektif saja. Nah, tetapi kalau ini kita bicarakan bukan di tempatnya, orang akan salah memahami. Jadi teman-teman, mari kita bukan hanya semangat ya. Saya pikir inovasi-inovasi akan lahir dari kita-kita ini. Ya, inovasi. Karena apa? Kita diberikan pemikiran dan imajinasi. Nah, dalam konteks kita sekaligus warga surga misalnya,
Ini kita juga harus mawas diri kan. Ada tugas atau amanat agung yang kita lakukan dari perintah dari sana. Tetapi bagaimana kita melakukan ini dalam konteks berbangsa dan bernegara? Tidak boleh membunuh, tidak boleh melakukan menimbulkan kegaduhan. Ya kan kita dibekali hikmat, disinilah seninya hidup itu berbangsa dan bernegara di bawah tuntunan atau sinat daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke Pak SK, saya mohon Pak SK ada closing penutupnya nanti. Mana nih ya? Biasanya Pak Teddy ini ngomong, sekarang kagak ngomong dia. Pak SK, penutup nanti saya minta tolong. Ini Pak Teddy kalau dia nggak mau ngomong berdoa saja lah, ya berdoa saja. Silakan Pak SK. Oke, Pak Santiamer. Jadi saya tutup dengan opini dari saya lihat di medsos Jaki Yamani, seorang Muslim. Jadi jelas ada fotonya, ya, dan namanya. Jadi dia mengkritik juga toa masjid. Jadi bukan saja kita yang non Muslim. Yeah. Jadi banyak saya lihat di sosial media mereka pakai nama anonim ya karena takut dipersekusi seperti Meliana. Tapi ini Jaki memberanikan diri karena mungkin juga udah muak juga ya, dia udah antipati. Dia tulis nih dalam tulisannya saya bacakan. Penguras suara masjid antara Meliana dan absennya negara. Apakah kasus yang dihadapi Meliana ini sudah adil? Keputusan apa yang tepat diambil bagi Meliana? Ikuti opini Jaki Yamani. Ini ditulis tahun 2018 ya, Agustus 27. Takbiran dengan pengeras suara di masjid-masjid, walau sering mengganggu istirahat saya, jadi dia Muslim dia juga bilang mengganggu istirahat saya. Sudah takbiran dengan pengeras suara di masjid mengganggu istirahat saya, sudah seperti hal yang harus diterima apa adanya sejak saya masih kecil. Sampai saya dibuat merasa berdosa ya, jika berpikir suara orang takbiran dengan pengeras suara itu mengganggu waktu istirahat. Jadi dia bahkan sebagai seorang Muslim yang baik, mau taat dengan ajarannya, dia merasa berdosa kalau dia merasa mengkritisi gitu ya, protes dengan suara takbiran, walaupun itu baru dalam hati loh ya, belum dia bersuara. Tapi sampai usia dewasa pun sampai harus merasa meminta ampun berkali-kali ya, jadi sampai dewasa pun dia nggak berani bersuara gitu ya ke publik, jadi masih dalam hati dia protes begitu. Saya meminta ampun berkali-kali kepada Tuhan jika hati saya mengeluhkan takbiran yang berisik. Ya. Jadi masih dalam hati ya, berkali-kali mengeluhkan takbiran yang berisik. Karena seringkali takbiran di masjid jadi ajang bercanda bagi anak-anak dan orang dewasa yang iseng. Takbiran dengan berteriak-teriak dan tertawa-tawa. Semakin saya dewasa, ketika saya lebih banyak membaca dan melihat penggunaan pengeras suara di masjid-masjid negara lain, rasa terganggu itu bukan saja hanya pada malam takbiran, tapi juga pada saat azan di setiap hari. Saat khotbah, saat Jumatan, khotbah Jumatan, juga saat diselenggarakan pengajian di masjid-masjid. Rasa terganggu itu bukan karena saya antipati dengan agama saya sendiri, tetapi karena saya berpikir penggunaan pengeras suara itu di banyak masjid dan musola di Indonesia benar-benar tak memperhatikan tata krama bermasyarakat. Saat azan misalnya setiap masjid dan musola berlomba-lomba dengan pengeras suara di waktu yang tak bersamaan, ketika di satu masjid baru mulai azan, masjid lainnya menyusul, terus seperti itu. Bahkan seringkali saya dengar saat masjid selesai azan ada masjid-masjid lain yang baru mulai azan. Saya pernah menghitung durasi rata-rata azan dari berbagai masjid dalam satu waktu di wilayah saya tinggal adalah 20 menit. Saya yakin banyak yang seperti saya yang merasa bimbang saat akan mulai sholat karena masih terdengar azan di masjid-masjid lain. Saat khotbah Jumat, yang tentu saja isi khotbah itu seharusnya hanya ditujukan bagi orang-orang yang hadir di masjid untuk sholat Jumat, pengeras suara yang digunakan adalah pengeras suara untuk keluar. Ya.
Nah, dia protes juga gitu ya, mestinya untuk di dalam kenapa dipakai keluar. Kita tentu mafhum. Khotbah Jumat adalah untuk kepentingan internal jemaah salat Jumat, bukan untuk didengar oleh setiap orang di lingkungan masyarakat yang bisa jadi agamanya beragam. Apalagi kita mengenal ada mazhab-mazhab dalam Islam yang dalam beberapa hal aturan ritualnya dan pandangannya dalam persoalan fikih berbeda-beda, dan seringkali para penganut satu mazhab menilai penganut mazhab lain sebagai pelaku bidah. Tentu tidak elok jika khotib dan imam sebuah masjid berkhotbah dalam kerangka mazhabnya sendiri dan karena menggunakan pengeras suara terdengar oleh pengikut mazhab lainnya. Apalagi jika khatibnya begitu bersemangat, ya, bersemangat berteriak-teriak tentang bidah-bidah penganut mazhab lain dan tak ketinggalan mengkafir-kafirkan agama lain. Bukan saja saat Jumatan, banyak masjid dan musola yang menggelar acara pengajian juga menggunakan pengeras suara yang diarahkan keluar, sehingga isi ceramah agama yang seringkali sensitif terhadap mazhab dan agama lain bisa terdengar kemana-mana. Saya selalu merasa jengah dengan hal itu, karena ceramah satu agama seharusnya hanya ditujukan kepada penganut agama itu sendiri yang memang hadir di majelis itu. Ucapan mengkafir-kafirkan penganut agama lain dan mengumumkan penganut agama lain sebagai calon penghuni sorga, apalagi penghuni neraka, apalagi jika ucapan itu disampaikan melalui pengeras suara, mengundang bahaya ketersinggungan massal yang bisa berujung pada kerusuhan. Namun demikian ketergantungan dan kejengahan kejengahan saya tak pernah berubah. Jadi keberanian untuk mengkoreksi secara langsung tentang penggunaan pengeras suara yang mengganggu itu. Sebab hanya satu, saya takut dipersekusi sebagai penista agama. Walaupun saya penganut agama itu sendiri. Saya tahu begitu saya dipersekusi, bukan saya saja yang terancam secara fisik dan mental, tetapi juga keluarga saya. Ketakutan itu bukan tanpa dasar. Dalam berbagai forum diskusi saya mendengar kisah orang-orang yang mencoba mengkoreksi penggunaan pengeras suara di masjid, langsung dipersekusi oleh jemaah masjid dan warga di lingkungan tempatnya tinggal. Padahal yang mencoba mengingatkan atau mengkoreksi itu adalah muslim juga. Sejak lama saya tahu di Indonesia ada aturan penggunaan pengeras suara di masjid-masjid, yaitu instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian nomor sekian-sekian lah. Jadi instruksi itu pada intinya mengatur perawatan penggunaan pengeras harus dilakukan oleh ahlinya, penggunaan pengeras suara, imam masjid, pembacaan Al-Quran dan lain-lain harus memiliki suara yang fasih, merdu, enak, penggunaan pengeras suara tidak mengganggu orang yang sedang istirahat atau yang sedang tidur atau beribadah atau sedang upacara, kecuali azan, karena azan adalah penanda waktu sholat. Waktu saya tahu aturan itu sampai hari ini pun saya tidak berani memberitahukan kepada para pengurus masjid karena saya tidak mau mengambil resiko dipersekusi atas nama agama. Ya, nah jadi dia sendiri aja udah tahu nggak berani ya sebagai seorang muslim begitu ya. Tapi dia tahu ini salah, nggak benar begitu. Takut dia dipersekusi begitu ya. Jadi aturan tentang pengeras suara di masjid, langgar, musola itu tidak terbit begitu saja. Aturan itu lahir dari keluhan warga Jakarta pada era 1970-an. Majalah Historia mencatat Musyawarah Alim Ulama DKI 22-23 September 73 tahun 1973 tidak menolak penggunaan pengeras suara ketika azan untuk informasi penting bersifat darurat ke seluruh masyarakat. Ya, tapi mereka menilai, jadi kalau untuk kepentingan masyarakat, kalau ada darurat mungkin orang perampokan atau apa ya boleh dipakai toa begitu ya untuk keamanan. Tapi mereka menilai penggunaan pengeras suara yang melebihi batas seperti untuk ceramah, doa, zikir dari kaset pada dini hari sebelum subuh adalah tindakan yang berlebihan begitu. Jadi Alim Ulama DKI-nya juga udah bersuara sebenarnya. Jadi mestinya jadi tempat yang sunyi, hening begitu kalau mau ibadah begitu, bukannya teriak-teriak di toa begitu kan. Nah, mestinya hening seperti itu. Tetapi yang ada jadi mengganggu intinya. Jadi ya seperti itu yang dia protes. Jadi dia sendiri melihat bahwa dia juga jengah begitu dengan
cara-cara model toa-toa yang berisik seperti ini begitu, tapi dia sendiri nggak berani sampai dia akhirnya yakin lah ini dia tulis gitu ya di medsos. Dan ini saya lihat banyak, bukan hanya dia saja ya, dan ini mungkin keluhan puluhan ratusan juta masyarakat Muslim sendiri yang nggak berani protes begitu ya, karena ya takut dipersekusi juga begitu ya. Nah, jadi saya pikir lama-lama orang akhirnya juga jadi jengah, Muslim-Muslim sendiri juga jengah. Nah, apalagi negaranya yang pejabatnya kebanyakan Muslim, takut-takut juga, ya sama juga. Jadi nggak ada negara itu hadir begitu ya. Nah, sama lah. Jadi dia ngomong juga itu sampai ngebakar karena keluhan Meliana itu ya. Meliana menyampaikan keluhannya dengan cara dianggap tidak sopan, membuat warga marah. Sementara kuasa hukum Meliana keluhan itu disampaikan dengan sopan, padahal sopan. Jadi ya itu dia provokasi, dia roba-roba. Pakai muslihat, pakai tipuan, begitu dibilang nggak sopan lah, dibilang penodaan agama lah, akhirnya ini 18 bulan, begitu. Ya selalu begitu cara-caranya, ya. Nah, jadi yang ada malah akhirnya dibakar, begitu ya, bangunan-bangunan warga Tionghoa dibakar, 3 wihara dibakar, kelenteng dibakar massa, begitu ya. Cuman padahal kritik, padahal Muslim sendiri banyak yang juga mengkritiki begitu. Jadi ya sampai mau sampai kapan kalau kayak begini ya, jadi bodoh. Kita sih nggak peduli jadi mau ikut siapa ajarannya, tapi kalau udah untuk kepentingan umum kan jadi nggak benar begitu loh ya. Dan negara kita lihat kali-kali negara yang dipimpin orang-orang Muslim ini nggak berani tegas ya, makanya nggak bakal bisa maju kalau nggak bisa tegas. Nggak bisa seperti Singapura, nggak bisa seperti Cina, nggak seperti Amerika, Eropa yang hukumnya jelas gitu, tegas, ada hukumannya gitu buat pelanggar-pelanggar ya. Kalau nggak ada hukumannya ya cuman angin lalu saja begitu ya. Nah, jadi saya nggak bacakan mungkin karena kebanyakan karena udah malam nih Pak, mungkin next time lah ya. Tapi intinya dari Muslim sendiri banyak yang memprotes, cuman takut dipersekusi begitu ya. Tapi lama-lama kalau kayak begini ya orang Muslim sendiri jengah begitu ngelihat ajarannya seperti Pak Karni sampaikan. Ya itu Pak Santiamer, terima kasih penutup saya. Terima kasih Pak SK. Jadi itu adalah fakta, sebenarnya banyak yang tidak setuju ya, tapi banyak yang diamnya gitu, tidak bersuara. Mungkin yang ngeyel itu yang tidak banyak jumlahnya, cuma suaranya keras seperti toa. Jadi sesudah ini misalnya bagaimana itu kan menyikapi. Kalau saya sih ya itu aja, teman-teman di sini saya yakin punya nanti pemikiran-pemikiran yang brilian untuk keluar dari masalah ini. Saya percaya itu, yang penting kita didasari oleh kepedulian dan kasih. Dalam konteks berbangsa dan bernegara itu tadi, sebenarnya ini kan harus resolusi ini diresolusikan, dibicarakan dalam skop nasional. Ya tidak bisa ini diserahkan kepada masyarakat atau tokoh agama, pasti benturan. Nah, di mana wadahnya ini yang tidak ada gitu. Mudah-mudahan tidak usulan-usulan Galaruan nanti didengar oleh negara ini atau anak bangsa ini ya. Oke, jadi kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,